Halo, selamat pagi anakku kelas 4. Mudah-mudahan semua baik-baik. Ketemu lagi kita pembelajaran daring muatan pelajaran IPA mengenai pemantulan dan penyerapan bumi masian kita. Jenis-jenis pemantulan bunyi itu berbeda-beda ya. Nanti kita pelajari yaitu gaung dan gema. Tapi sebelum belajar kamu harus berdoa. Terima kasih. Nah, sekarang kita pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Selain kemarin itu kita bunyi itu merambat. Bunyi akan dipantulkan apabila dalam perambatannya mengenai benda-benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding atau besi. Kalau mengenai itu bunyi maka dia akan dipantulkan. Nah, bunyi itu akan diserap apabila dalam perambatannya mengenai benda-benda yang permukaannya lunak seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Itu dia kalau dia diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Itu digunakan untuk mencegah gaung dan kerdam. Dinding dan gedung pertemuan atau studio rekaman serta gedung bioskop dilapisi bahan peredam bunyi yang tidak terjadi gaung. Ya, supaya dia tidak terjadi gaung maka dibuatlah itu karpet atau untuk meredam. Pernahkah kamu berteriak di lapangan? Apa yang terjadi ketika kamu berteriak di lapangan terbuka? Nah, bandingkan sekarang jika kamu berteriak di kamar mandi yang dia tertutup. Bagaimana, apa yang terjadi? Apa bedanya di antara di lapangan dan di kamar mandi? Perbedaannya adalah bunyi pantul yang dihasilkan. Macam-macam bunyi pantul, yaitu bunyi pantul. Ada pertama itu gaung atau kerdam ini. Disebut kerdam juga gaung ini. Gaung atau kerdam ini terjadi yaitu bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli. Jadi hal ini datang secara bersamaan dan akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Ya, tidak jelas kita dengarkan apa dia karena bersamaan dia datangnya, tidak jelas kita lihat nanti. Jadi terjadi jika jarak dinding pantul dengan kita terlalu dekat. Ya, terjadi dia kalau dia dekat. Contoh yaitu suara di dalam bioskop. Ada gaung itu, suara di dalam bioskop. Contohnya. Kemudian ada lagi contohnya itu kalau di bioskop itu ada dibuat dia supaya tidak ada memantul, dibuat dia karpet. Contoh yang kedua yaitu suara di dalam studio rekaman. Dibuat dia peredam supaya dia tidak gaung. Dan yang ketiga adalah berteriak di dalam kamar mandi, akan terjadi gaung dia. Sekarang kita yang gema. Gema itu yaitu bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Terjadi jika jarak dinding pantul jauh dengan suara sumber ya, dengan sumber suara. Kalau jauh dia maka dia adalah gema. Nah, gema ini sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, ya, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang